Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita sama-sama bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa pula kepada junjungan kita, uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada hari ini jumpa kembali dengan Kombel Belajar Bersama. Pada hari ini Bapak Ibu kita webinar kembali, sharing ilmu Bapak Ibu, berbagi, berdiskusi bersama-sama. Dan spesial topik hari ini kita merancang pembelajaran yaitu menyusun TP dan ATP dan akan disampaikan untuk keynote speaker kita hari ini adalah Ibu Setia Panuti SPD. Nah Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama. Dipersilahkan kepada Ibu Setia Panuti. Silakan Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Sudarmadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saling berbagi ilmu kita ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat untuk mencerdaskan anak-anak didik kita di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan besok kedepannya anak-anak didik kita menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ilmu yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui atau sudah pernah mencoba membuatnya, dan sudah mungkin bahkan ada yang lebih paham dari saya. Jadi di sini itu kita hanya sekedar sharing, tidak ada yang menggurui atau apapun. Jadi kita hanya sekedar sharing. Oke Bapak Ibu guru hebat semuanya di seluruh Indonesia, mari kita mulai sharing kita, yaitu pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang merancang pembelajaran, yang khususnya itu menyusun TP dan ATP. Apa itu TP dan apa itu ATP? TP itu tujuan pembelajaran dan ATP adalah alur tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan dalam modul ajar. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa sih tujuan kita melakukan sharing pada hari ini? Yaitu kita diharapkan bisa memahami tentang karakteristik dan komponen dalam CP, TP, dan ATP. Kita bisa memahami bahwa ATP itu bukan hanya kumpulan TP, tapi juga tonggak capaian pembelajaran siswa dalam mencapai CP atau capaian pembelajaran. Selanjutnya, kita juga bisa memahami tentang bagaimana kita membuat TP berdasarkan CP yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian, kita juga bisa memahami bagaimana menganalisis TP dan merangkai ATP berdasarkan CP dan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi tidak ada patokan harus begini, harus begitu. Misalnya tidak bisa disamakan antara sekolah yang berada di kota dengan sekolah yang ada di pedesaan. Itu tidak bisa disamakan tujuan pembelajarannya yang dikaitkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Jadi fleksibel sifatnya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan,
Bapak Ibu sekalian bisa mengulang kembali, mengingat-ingat kembali bagaimana pengalaman saat belajar waktu dulunya menjadi murid. Nah, di sini kita ingat-ingat kembali, silahkan Bapak Ibu semuanya bisa saling bercerita tentang satu atau dua topik atau materi yang Bapak Ibu pelajari saat bersekolah dulu dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali bagaimana pengalaman Bapak Ibu saat menjadi murid dulu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ingat-ingat, sekarang kita bandingkan bagaimana pengalaman kita setelah menjadi guru. Apakah topik atau materi yang Bapak Ibu hantarkan di kelas itu selalu dikaitkan dengan memanfaatkan penerapannya di kehidupan sehari-hari? Misalnya materi pembelajaran IPA, nanti tentang pertumbuhan misalnya. Adakah kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian yang kedua, kesulitan apa yang Bapak Ibu temui saat ingin mengaitkan topik atau bahasan materi keseharian? Nah, yang ketiga, saat mengajar, apakah Bapak Ibu memiliki dokumen atau file tujuan pembelajaran sebagai acuan? Silahkan Bapak Ibu buka-buka lagi dokumennya, apakah ada. Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, dari mana Bapak Ibu mendapatkan tujuan pembelajaran tersebut? Dari dokumen kurikulum nasional, kurikulum yang dirumuskan satuan pendidikan, atau rumusan sendiri dari sumber lain. Yang kelima, apakah proses pembelajaran di kelas dapat mencapai tujuan tersebut? Nah, ini biasanya kaitannya dengan siswa. Apakah siswa yang kita ajarkan itu sudah memahami atau belum materi yang kita sampaikan? Yang keenam, pernahkah Bapak Ibu mandiri merumuskan tujuan pembelajaran untuk kelas atau bidang studi yang Bapak Ibu ampu? Nah, itu yang bisa menilai Bapak Ibu sendiri. Dari mana kita merumuskan tujuan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah diingat-ingat kembali? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama materi kita pada hari ini, yaitu tentang merancang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang kita ambil dari CP atau capaian pembelajaran. Sebelum kita masuk ke sana, kita kenali dulu apa sih yang dimaksud dengan capaian pembelajaran itu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui, jadi bagi yang belum, saya ulang kembali. Nah, di sini ada bagan. Jadi dimulai dari tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, itu sudah dirancang oleh pemerintah. Kemudian lanjut, dari sana itu bisa diturunkan menjadi rumusan standar kompetensi lulusan. Nah, untuk mencapai standar kompetensi lulusan itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian. Itu yang harus dicapai oleh siswa untuk bisa memenuhi standar kompetensi lulusan. Nah, bagaimana cara memenuhi ketiga standar tersebut? Yaitu diterapkan melalui CP atau capaian pembelajaran. Kemudian ada yang dibantu dengan struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, itu semuanya yang sudah diatur oleh pemerintah. Sudah diatur oleh pemerintah pusat. Nah, dari CP ini, capaian pembelajaran ini baru nanti akan kita turunkan menjadi visi dan misi satuan pendidikan dan konteks dan kebijaksanaan lokal. Jadi, capaian pembelajaran itu
bisa kita capai, itu fleksibel ya Bapak Ibu sifatnya, bisa kita sesuaikan dengan kondisi, daerah kita masing-masing. Maksudnya tujuannya sama, tapi cara mencapainya bisa disesuaikan dengan, aturan sekolah masing-masing. Nah, apa sih CP itu? Nah, capaian pembelajaran adalah sebuah istilah dalam kurikulum Merdeka yang menjelaskan tentang kompetensi minimum yang harus dicapai siswa pada setiap mata pelajaran yang diterima di setiap fase perkembangan. Loh, kok ada fase? Ya, di kurikulum Merdeka itu, eee, peserta didik atau siswa dari mulai tingkat PAUD sampai menengah atas itu dibagi menjadi beberapa fase. Itu dikelompokkan sesuai dengan umur siswa tersebut. Yang fase fondasi itu di tingkat PAUD atau TK. Kemudian mulai dari SD itu fase A, itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, dan fase E itu kelas 10, bisa SMA maupun, tingkat kejuruan. Kemudian fase F itu kelas 11 sampai kelas 12. Itu disesuaikan dengan umur, kisaran umur siswa tersebut. Nah, pada kurikulum 2013, CP ini dikenal dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar, atau lebih kita kenal dengan KI atau KD. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, ini bereinkarnasi atau berubah menjadi capaian pembelajaran. Jadi di situ asalnya ya Bapak Ibu, CP ini sudah diatur oleh pemerintah pusat. Nah, dari CP ini baru nanti kita bisa merancang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan di modul ajar. Bagaimana Bapak Ibu, sudah mulai mengerti? Kita lanjut. Nah, ini ada konsep yang kedua. Untuk memahami kaitan dan posisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum operasional. Nah, kita lihat bagian ini. Jadi kurikulum operasional itu yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian dari sini kita bisa merancang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Baru nanti bermuara ke modul ajar. Kemudian dengan modul ajar ini kita bisa merancang bagaimana proses pembelajaran yang akan kita terapkan di dalam kelas. Itu sesuai dengan kondisi siswa. Jadi kita tidak harus menekankan bagaimana pembelajaran harus menggunakan teknologi yang canggih. Sedangkan kalau sekolah kita belum mampu menggunakan teknologi yang canggih, itu pembelajaran tidak akan berjalan. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi siswa, baik ekonomi maupun sosial, kemudian kondisi sekolah, kemudian kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Lanjut. Untuk memahami kurikulum itu kita ada salah satu tipenya yaitu menggunakan backward design. Backward design itu adalah merancang pembelajaran dengan cara perancangan mundur. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu tujuan akhirnya adalah terlaksananya profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan akhir ini kemudian diturunkan menjadi kalimat CP yang dibagi ke dalam beberapa fase, lalu didetailkan menjadi TP dan ATP sebelum masuk ke proses perancangan. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang
akan kita terapkan di dalam modul. Ada berkebinekaan global. Nah, di sini mencakup siswa itu dikenalkan dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan atau berkeadilan sosial. Kemudian poin yang kedua yaitu bergotong royong. Jadi di sini diharapkan Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswa kita untuk bisa berkolaborasi dan peduli dengan sesama. Poin yang ketiga dari profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Nah, ini siswa diharapkan bisa menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi kita mengarahkan siswa agar bersifat kreatif, menemukan hal-hal yang baru supaya pendidikan itu lebih maju lagi. Kemudian bernalar kritis. Apa sih maksudnya bernalar kritis? Yaitu siswa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian siswa bisa menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi di sini siswa diajak bernalar. Misalnya kita beri suatu masalah, diminta kepada siswa untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita sajikan tadi. Poin selanjutnya yaitu mandiri. Apa sih poin mandiri? Yang pertama, pemahaman diri dan situasi. Yang kedua, regulasi diri. Dan yang paling penting, poin profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Akhlak beragama sesuai dengan agama masing-masing, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Nah, itu yang harus kita terapkan di dalam diri siswa kita. Nah, profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan semboyan dari tokoh pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan tujuan pembelajaran yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu ucapan dari tokoh pendidikan kita. Agar pada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, tujuan pembelajaran itu perhatikan tahap perkembangan anak. Bagaimana tahap perkembangan anak tersebut? Nah, mari Bapak Ibu semuanya kita lihat bagan ini. Ini ada pengelompokan anak berdasarkan usianya. Jadi di sini dibagi menjadi dua. Kelompok wiraga itu apa maksudnya? Itu dibangun anak itu dibentuk raga, indera, imajinasi, eksplorasi, dan pengalaman. Kemudian kelompok yang kedua yaitu wirama. Itu siswa sudah dilatih untuk bertanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Kapan pengelompokan wiraga dan wirama ini? Nah, ini kita lihat tahunnya. Jadi di sini ada yang diarsir agak kecoklatan dan agak oranye atau kemerahan ini. Jadi usia 0 sampai 8 tahun, usia 9 sampai 16 tahun itu sudah mulai mengerucut tentang wiraga. Kemudian usia 17 tahun sampai 24 tahun itu sudah kita terapkan wirama. Contohnya begini Bapak Ibu.
Pada usia anak-anak, di TK atau PAUD dan SD, itu anak-anak diarahkan untuk bermain sambil belajar. Di usia TK itu tidak ditekankan untuk siswa berpikir kritis. Di sana, kita mengarahkan anak bermain dan sambil belajar untuk melatih, imajinasinya. Kemudian di usia SD sampai SMP, itu anak diperkenalkan dengan tata krama, adab adat istiadat, adab yang baik bagaimana, misalnya berjalan kalau di depan orang tua itu harusnya bagaimana, adab duduk, adab makan, itu kita biasakan sejak dini dari TK sampai SD atau SMP. Nah, baru nanti setelah tingkat sekitar kelas 3 SMP atau masuk ke SMA sampai kuliah dan menjadi orang yang dewasa, itu kita tinggal pembiasaan hal-hal yang baik dari penerapan pas saat masa-masa SD tadi. Kalau kita tanamkan hal-hal yang baik sejak dini, insya Allah sampai terbawa sampai tua, anak-anak kita akan mengamalkannya tersebut. Itu maksud dari kodrat tahap tumbuh kembang, yaitu wiraga dan wirama. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang harus diperhatikan, TP dan ATP ini harus memenuhi kriteria-kriteria. Mari kita lihat kriteria dari tujuan pembelajaran atau TP. Nah, tujuan pembelajaran ini harus memenuhi kompetensi dan konten. Apa sih kompetensi itu? Yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan siswa. Dan apa itu konten? Yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Nah, sedangkan kriteria dari alur tujuan pembelajaran, yang pertama itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Jadi di sana ada pembelajaran yang kita ajarkan itu harus berurut. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran dalam satu fase itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. Dan yang ketiga, ATP itu mencakup keseluruhan fase, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Nah, ini dia yang paling penting. Bagaimana cara merumuskan TP dan ATP dari kalimat capaian pembelajaran. Jadi di sini kuncinya itu adalah capaian pembelajaran yang sudah dirancang oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Yaitu rumusan TP itu mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Dan yang kedua, rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Misal, ini yang paling penting. Catatan pentingnya, kepala sekolah atau guru mampu memahami kalimat tersebut. Yang ketiga, identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ada 3 poin yang harus kita ingat-ingat saat merumuskan TP dan ATP. Nah, yang paling penting itu ada kompetensi dan konten pada CP. Baru nanti setelah itu kita bisa merumuskan ATP. Bagaimana Bapak Ibu, sudah mulai memahami? Mari kita mencoba membuat TP dan ATP. Kita mulai dari Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SD. Nah, ini kita ambil contohnya mata pelajaran IPA. Nah, di akhir fase A, berarti kalau fase A itu kelompoknya adalah kelas 1 sampai kelas 2 SD.
Jadi bunyi dari CP-nya, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan. Peserta didik juga mampu membuat prediksi mengenai objek dan peristiwa di lingkungan sekitar. Dengan panduan, peserta didik berpartisipasi dalam menyelesaikan untuk mengeksplorasi dan menjawab pertanyaan, melakukan pengukuran dengan alat sederhana yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan data. Selanjutnya, peserta didik menggunakan berbagai metode untuk mengorganisasikan informasi termasuk gambar dan tabel. Peserta didik mendiskusikan dan membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi. Dengan panduan, peserta didik membandingkan hasil pengamatan dan berpengamatan yang berbeda dengan mengacu pada teori serta mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan dan tertulis dalam format sederhana. Contoh bunyi CP untuk fase A, berarti ini kelas 1 dan kelas 2 SD. Dari CP ini, nanti kita harus menemukan kompetensi dan konten. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa Bapak Ibu download CP tersebut. Kemudian Bapak Ibu pilih konten yang terkandung dalam kalimat CP yang tadi. Kemudian kompetensinya juga iya, Bapak Ibu kelompokkan ya. Kemudian yang ketiga, kata atau frasa yang perlu guru perhatikan secara khusus bila ada di luar konten dan kompetensi. Tapi yang paling penting itu Bapak Ibu harus mengelompokkan mana yang termasuk konten dan mana yang termasuk kompetensi. Baik. Nah, sebelum mana nih? Ini dia. Dari yang CP tadi itu sudah dikelompokkan. Yang termasuk konten itu adalah fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar, panca indera, alat sederhana. Kemudian yang termasuk kompetensi yaitu mengamati, menyusun pertanyaan, menjawab pertanyaan, membuat prediksi, melakukan penyelidikan, eksplorasi, melakukan pengukuran, dan seterusnya. Dari sini nanti kita bisa langsung merumuskan tujuannya. Nah, ini dia rumusan tujuan pembelajaran. Peserta didik memahami dan dapat mengidentifikasi perbedaan konsep waktu, siang dan malam. Nah, dari sini itu ada kontennya fenomena. Fenomenanya adalah siang dan malam. Kompetensinya apa? Mengamati. Jadi siswa kita arahkan untuk mengamati. Kalau seusia anak SD itu mengamatinya kalau siang ada apa saja ya? Kenapa kok terang kalau siang? Kemudian kalau malam kenapa kok gelap? Kemudian menyusun pertanyaan, melakukan penyelidikan dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu rumusan tujuan pembelajarannya. Nah, dari TP tadi, ini kita bisa hasilkan alur pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan di daerahnya pada siang hari dan malam hari. Yang kedua, peserta didik mengorganisasi data dari hasil pengamatan. Yang ketiga, peserta didik menyusun pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Bisakah rangkaian kegiatan itu dilakukan di waktu yang berbeda? Yang keempat, peserta didik mendiskusikan hasil amatan dan menyajikan hasil diskusi lewat media gambar. Yang kelima, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan. Nah, ini dia. Jadi dari 1 TP bisa kita bentuk menjadi 5 ATP. Baik, kita lanjut.
bagi Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SMP, mari kita cobakan juga. Kalau SMP itu fase D ya Bapak Ibu, kelas 7 sampai kelas 9. Ini kita ambil contohnya mata bahasa Indonesia. Silahkan Bapak Ibu baca CP yang tersedia ini. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut. Seperti langkah yang pertama tadi, kita harus menentukan mana yang konten dan mana yang kompetensi. Nah, ini dia. Konten yang terdapat di CP Bahasa Indonesia tadi ada jenis teks, ada penyajian teks, dan ekspresi simpati, serta pendapatan pro dan kontra. Sedangkan kompetensinya memahami informasi, menemukan makna tersurat dan tersirat, menginterpretasikan informasi, mengungkapkan hasil interpretasi informasi, menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data, dan mengevaluasi dan mengeksplorasi topik. Dari sini baru kita bisa merancang TP. Nah, ini dia TP-nya. Peserta didik mampu menjelaskan arti kata-kata yang jarang muncul dengan bantuan visual dan konteks kalimat yang mendukung pada teks naratif. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan makna tersurat dan tersirat dari teks naratif yang dibaca dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung. Yang ketiga, peserta didik mampu menginterpretasikan bagian dari teks naratif berbentuk audiovisual yang menunjukkan simpati, kepedulian, atau empati. Nah, dari 3 TP tadi itu kita bisa merancang menjadi 4 ATP. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang jenjang Bapak Ibu bagi yang mengajar di tingkat SMA atau SMK, ini contohnya kita ambil mata pelajaran dasar-dasar teknik elektronika. CP-nya ini bisa Bapak Ibu baca. Langkahnya sama, kita harus menemukan konten dan kompetensinya dulu. Baru kita rancang untuk membentuk TP serta ATP-nya. Nah, itu kira-kira contohnya. Bapak Ibu bisa berlatih bagi Bapak Ibu yang berdekatan, boleh berlatih secara kelompok. Silakan Bapak Ibu unduh dulu CP-nya, kemudian Bapak Ibu mencoba merancang TP dan ATP. Nah, apa kesimpulan karakteristik CP berdasarkan bidang studi? Ini dia. Setiap bidang studi punya karakteristik masing-masing. Ada yang mencantumkan konten atau topik bahasa secara eksplisit, contohnya mata pelajaran IPAS. Kemudian ada yang menyajikan lewat kata atau frasa atau kata kunci. Dan satuan pendidikan dapat menentukan konten secara mandiri. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada juga bidang studi yang memadukan keterampilan berpikir dan penguasaan alat atau teknik tertentu sebagai kompetensi capaian pendidikan. Misalnya mata pelajaran informatika. Ada juga bidang studi yang kompetensinya berciri pemahaman teori, pemaknaan reflektif, dan penerapan. Misalnya mata pelajaran PKN. Ada pula bidang studi yang pencapaian kompetensinya harus berurutan, misalnya matematika. Jadi kita sesuaikan ya Bapak Ibu bagaimana cara pembuatan TP dan ATP yang kita ambil dari capaian pendidikan.
Memahami karakteristik CP dapat membantu Bapak Ibu semua dalam hal yang pertama, memilih dan menemukan sumber belajar. Yang kedua, menggambarkan topik bahasan. Yang ketiga, menentukan jenis asesmen apa yang akan kita berikan kepada siswa. Tujuannya membawa konten atau topik bahasan sedekat mungkin dengan konteks keseharian peserta didik. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu itu menerapkan pembelajaran yang kontekstual atau yang kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengupdate ilmu terbaru supaya kita lebih bisa mendidik anak-anak kita menjadi siswa yang hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Setia Panuti yang sudah memberikan atau sharing ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan penyampaian tadi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Luar biasa penyampaiannya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.